Let's join with all of heaven tonight and sing holy. Singing holy is the Lord over all. We sing holy, holy, holy. Sing it again, holy. Oh, we're singing holy is the Lord. We sing holy is the Lord. Holy is the Lord. We sing holy unto God be all of the praise. Unto God be all of the praise, for He has done great things. So forever we will sing unto Sing one more time. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being thrown over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing. Shalom teman-teman semua. Shalom. Shalom juga buat teman-teman yang beribadah lewat streaming. Oke, Langsung aja nih. Welcome teman-teman yang barusan datang atau mungkin lagi pada registrasi di bawah ya, Cik ya. Yang pertama kita mau bacain tentang kita mau ngingetin lagi buat jemaat yang ada di ibadah di ruang offline ibadah ini, ini. untuk tetap memakai masker. Selama ibadah berlangsung jangan dilepas kecuali ketika perjamuan nanti juga langsung dipakai lagi. Terus juga tidak diperkenankan untuk memindahkan atau menggeser-geser kursi yang ada. Lalu ketika ibadah selesai, tunggu arahan dari MC untuk meninggalkan ruang ibadah. Jadi nunggu kita mempersilahkan untuk keluar baru teman-teman boleh keluar satu persatu lewat lift atau mau lewat turun tangga juga boleh. Lalu ada juga persembahan itu kalau teman-teman mau lewat kotak persembahan juga disediakan. Kalau mau lewat QR code juga ada di papan tulis yang ada disediakan di belakang ruang pintu. nanti. Jadi bukan yang tertempel di pintu yang ada. Bisa lewat M-Banking BCA atau mungkin lewat OVO atau GoPay dan lain sebagainya. Teman-teman bisa langsung scan QR-nya aja di QR code yang ada di belakang. Next. Nah ini ada iLearn. Apa itu iLearn, Ci? Ya, itu kita belajar bareng-bareng
temanya biasanya lebih ke sehari-hari, tapi juga mempelajari Alkitab juga. Nah ini bulan ini pembicaranya itu ada Samuel Anton, temanya teman dan kehidupan. Nah, ini mungkin teman-teman bisa belajar bareng-bareng ketika di rumah aja. Mungkin teman-teman lagi mengalami pergumulan apa atau lagi butuh teman ya Ci ya. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng lewat Island ini, lewat Zoom online. Kita bisa ketemu teman-teman yang lain juga. Nah, Boleh Island- ajakin dari luar gereja ya? Ya, Oh, boleh. boleh. Nah, Island kali ini diadakan tanggal 11 November, tepatnya hari Rabu, jam 7 malam. 7 malam. Teman-teman kalau mau daftar bisa lewat bit.ly/Island November. Langsung saja isi form registrasinya di situ, nanti akan dikontak oleh pihak yang menghubungi ya Ci. adminnya lah, kayak gitu. Next. Sekian pengumuman. Oh ya, udah Selamat selesai. beribadah Selamat teman-teman beribadah. semua. Tuhan God Yesus bless memberkati. you. Mari saat ini kita mau bagi diri sama-sama. Saat ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan namanya, kita mau memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik buat setiap kami Yesus. Dan saat ini kami menyanyikan lagu kami. Berpersembahkan lagu kami untuk Kau Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu. Ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu. Tinggal hadirat.
jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita nyanyikan di segenap hati kita. Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hati kami Tuhan. Kami perlu Kau Kudus, kami perlu Kau Roh Kudus. Tuntun hidup kami saat ini Tuhan. Hanya Kau menolong kami. Yes. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari sembah Dia, haleluya. Kau yang termulia Tuhan. Yesus, Kau layak ditinggikan, layak disembah. Kau kemenangan kami Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Kami agungkan Kau Tuhan, kami agungkan Kau Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Yes Tuhan, rindu selalu
believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, and we will rise again. For I believe in the name of Jesus. God our Father, I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, and we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe biasa Tuhan. Sungguh aja buat setiap kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan kami, hanya Kau Allah kami. Kau yang selalu menyertai kami sampai detik ini Tuhan. Hidup kami gak pernah
Walaupun kami menghadapi masalah, tapi hati kami tidak pernah susah. Karena ada Engkau yang selalu memberi damai sejahtera buat setiap kami Tuhan. Engkau yang memberi sukacita buat setiap kami. Engkau yang selalu menyertai kami. Sebab itu kami berkata dengan hati kami, I believe in you. I believe in you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih buat sore hari ini. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Karena Engkau Allah yang setia, yang selalu bersama dengan kami. Apapun musim kehidupan kami, Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau selalu menuntun kami, sampai kami bisa melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami semua. Berbicaralah Tuhan, dari hati-Mu, dari firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang memberi kami pengertian, supaya kami bisa mengenal akan pribadi Tuhan, hidup kami diubahkan semakin serupa dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali, selamat sore teman-teman. Confession atau pengakuan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita orang percaya. Dan kalau kita baca di Alkitab, paling tidak kita akan belajar nanti bahwa akan ada minimal 2 pengakuan, yaitu pengakuan dosa yang pertama dan pengakuan iman. Dalam perjalanan iman kita nanti bersama dengan Tuhan, karena setelah kita percaya kita nggak langsung mati, buktinya sampai hari ini kita masih hidup, dan kita memerlukan untuk selalu mengakui iman kita dan juga mengakui akan dosa kita. Maka kita perlu belajar akan hal ini. Kita punya hati untuk percaya dan kita punya mulut untuk mengakui. Dan seringkali sesederhana itulah iman kita, pengakuan kita. Dan pengakuan itu akan jadi sesuatu yang sangat powerful sekali buat kita kalau kita mengerti dan kemudian kita melakukannya dalam kehidupan kita. Itu akan bisa mengubah kita, membantu kita sepanjang kita berjalan sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Kita akan belajar 2 hal hari ini dalam waktu yang cukup singkat, yaitu tentang pengakuan dosa, karena itu juga dituliskan di Alkitab, kemudian juga tentang pengakuan iman. Kita akan buka di ayat kita yang pertama, tolong dibacakan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Udah siap? Bisa dibacakan? 1. Saya baca dulu. 1. Jika kita udah siap, Cek. oke silakan. Cek. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Siapa Ia? Tuhan. Sehingga Ia, Tuhan, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini janji dari Tuhan sendiri. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes atau surat Yohanes ini, kalau kita belajar akan konteksnya, maka Yohanes sering berbicara mengenai persekutuan, khususnya di dalam surat 1 Yohanes ini, tentang persekutuan. Nah, setelah kita percaya kepada Yesus, mungkin kita bisa mengingat sekian waktu lalu atau sekian tahun lalu ketika kita merasa dalam hati kita tergerak, kita digerakkan oleh Roh Kudus ketika kita membaca firman, mendengarkan khotbah, kemudian kita mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan hidup kita mulai memberikan hidup buat Tuhan. Nah, pada waktu itulah kita mulai dilahirbarukan. Kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang percaya. Dan disitulah titik awal perjalanan kerohanian kita. Tidak berhenti sampai di situ, kecuali penjahat yang di samping Yesus ketika dia percaya, hari itu juga dia mati.
hari itu juga. Kemudian Tuhan juga berjanji bahwa hari ini juga kamu bersama aku di Firdaus. Tapi berbeda dengan penjahat yang hari ini kita masih terus hidup. Dan mungkin sampai esok hari, sampai tahun depan, mungkin sekian tahun lagi. Nah, dalam perjalanan iman kita itu, Alkitab mengajarkan supaya kita tetap menjaga persekutuan yang erat dan dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus melalui Roh Kudus dan firman. Maka hari ini teman-teman harus terus belajar Alkitab, belajar firman, mendengarkan firman, berdoa, mendekat kepada Roh Kudus karena sudah ada dalam hati kita. Dan Yohanes berpesan buat kita, jagalah persekutuan itu. Dalam perjalanan iman kita tidak menyangkal bahwa kita akan pernah melakukan kegagalan. Karena semua kita pasti dalam hati nurani kita merasa kita belum sempurna, betul sekali. Karena kita sedang terus dalam proses yang disempurnakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dalam perjalanan iman kita itu, kita sekali, dua kali atau beberapa kali bisa saja jatuh, gagal dan kita jatuh dalam dosa. Maka 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 memberitahu kita kalau kamu berbuat dosa, kamu minta pengampunan dan kamu mengakui dosamu. Karena Allah itu terang. Nah, Yohanes menggambarkan dalam analogi terang dan gelap. Di dalam Allah itu terang dan di dalam Dia tidak ada kegelapan, seluruhnya terang. Kemudian dia berkata bahwa kalau kamu mau di dalam terang, kamu belajar mengakui dosamu. Karena ketika kita hidup dalam dosa, apalagi tidak diakui atau tidak kita buka di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan tahu semua kehidupan kita. Dia tahu sampai kedalaman hati kita. Dia tahu apa yang kita kerjakan. Tapi Tuhan membutuhkan pengakuan. Itulah confession. Pengakuan. Kesalahan, dosa, kegagalan kita lakukan perlu diakui di hadapan Tuhan. Kalau Roh Kudus mengingatkan melalui hati nurani kita, harus kita akui, Tuhan aku salah. Ampuni aku. Tapi nanti kita akan belajar nih supaya kita bisa lebih jelas, lebih clear bagaimana memahami dalam perjalanan iman kita ini. Supaya hati nurani kita tidak terus menerus ditekan. Karena suara-suara di alam rohani itu akan bisa terus menekan kita. Orang-orang di sekeliling kita. Suara itu akan bisa mengatakan bahwa kamu munafik. Sudah sekian tahun ikut Tuhan. Kamu masih terlibat pornografi, kamu masih suka nonton hal-hal yang enggak benar. Kamu munafik, kamu sudah ikut pelayanan, tapi kamu masih nyontek waktu kamu sekolah. Dan Tuhan tidak hanya menyediakan solusi bagi keselamatan kita, tapi juga solusi di dalam menjaga persekutuan. Yohanes menuliskan dalam konteks kita menjaga persekutuan. Orang percaya yang masih tinggal dalam dosa, belum diakui dan terbiasa melakukan dosa, tinggal di dalam gelap. Karena melakukan atau hidup dalam dosa itu digambarkan seperti kita hidup dalam gelap. Ketika diakui, pengakuan itu membuka hati kita yang gelap itu. Maka Allah akan menerangi hati kita untuk kembali kedekatan kita akan dikembalikan kepada Dia. Kita menjadi dekat lagi. Nah, contoh seperti ini. Kalau teman-teman sebagai anak kan punya orang tua kan, punya papa mama. Betul ya, semua punya papa mama. Mungkin sebagian ada orang tuanya yang sudah meninggal mungkin. Tapi sebagian besar kita punya orang tua. Nah, waktu kita berbuat salah, satu kesalahan kita, dua kesalahan kita atau tiga kesalahan kita tidak serta-merta membuat kita ditarik keluar dari kartu keluarga kita. Benar gak? Kamu salah lagi nak. Sekali, dua kali kamu salah lagi, nak, tiga kali kamu keluar, pindah keluarga lain. Kita tetap anak, tapi perhatikan apa yang hilang di sini. Yang hilang adalah kedekatan dan persekutuan kita dengan orang tua kita. Yang sebelumnya kita bisa ngobrol, curhat, enak, asik. Tapi begitu ada hal yang salah yang kita sembunyikan, kita merasa aku gak bisa cerita ini ke orang tuaku. Maka ada seperti sesuatu yang kamu sembunyikan di dalam hatimu. Itu menjadi seperti ruang yang gelap, yang belum dibuka, yang belum terang karena belum diceritakan atau belum diakui. Nah, di dalam Tuhan berlaku hal yang sama, kurang lebih analoginya seperti itu. Setelah kita percaya, waktu kita dibaptis, kita percaya, kita jadi anak Tuhan. Kita pernah melakukan kesalahan. Alkitab mengajarkan, akuilah kesalahanmu.
maka nanti dia akan segera mengampuni kamu. Dari kata kerjanya begitu. Tuhan akan tidak segan-segan untuk segera mengampuni kamu dan menyucikan kamu sekali lagi. Tapi 1-2 perbuatan salahmu tidak serta-merta membuat kamu hilang statusmu sebagai anak Allah. Dan kita mesti clear dengan ini. Jangan sampai nanti bingung. Sekali 2 kali melakukan dosa, terus kita bingung nih, aku kok masih nyontek terus ya, aku belum bisa menang, aku masih pornografi terus ya. Gimana aku bisa menang? Salah satunya mengakui dengan hati yang mau berbalik dari dosa untuk mendekat kepada Allah dan untuk terus diproses. Persekutuanmu dijaga melalui pengakuan dosa. Akui. Karena hati Bapa itu limpah. Jangan kita pikir Bapa di surga itu seperti pemikiran duniawi kita. Karena dia sendiri yang mengajarkan kalau ada orang yang salah ke kamu, ke kita, apa yang harus kita lakukan? Ampuni 7 kali 7, 70 kali 7 kali. Artinya enggak terbatas. Selama kita mau berbalik, hati Tuhan itu sangat dalam, luas, bahkan tidak terbatas untuk menerima kita. Di dalam masa proses pertumbuhan kita sebagai seorang anak. Dan itulah yang 1 Yohanes ini tuliskan. Kamu harus hidup dalam terang terus. Caranya kalau melakukan yang salah diakui. Supaya hatimu diterangi. Supaya mata hatimu tidak gelap. Nanti kalau gelap kita muncul kebingungan. Maka pernah enggak dalam hidup kita ini ngerasa bingung, aku hidup ini mau apa ya? Habis ini mau kemana ya? Aku enggak ngerti aku harus apa. Kita mungkin mendengar teman kita atau orang lain nggak tahu arah hidupnya mau kemana, hidupnya nggak jelas karena mata hatinya gelap. Dia nggak ngerti Tuhan mau nuntun kemana, nggak punya keintiman. Kalau nggak punya keintiman, nggak bisa kenal hatinya, nggak bisa dengar tuntunannya. Padahal kita anak-anaknya, kita dombanya dia, gembala kita, dia pasti tuntun kita. Maka hari ini kita diingatkan untuk melakukan yang namanya pengakuan dosa dari hati. Natural aja dari hati, waktu salah Tuhan, aku salah lagi. Tolong aku, pimpin aku, kuatkan aku. Supaya aku bisa menang dari kesalahan dosa ini. Sambil kita juga berusaha dari hidup kita untuk bisa keluar dari dosa itu bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus bersama komunitas kita. Itu yang harus kita kerjakan. Nah Yohanes mau, Tuhan mau supaya kita hidup dalam persekutuan yang dekat. Ingat dosa yang tidak diakui membuat kita makin jauh dari Tuhan. Kita kehilangan kedekatan persekutuan. Kita masih sebagai anak, tapi anak yang jauh. Kita akan rugi sekali kalau selama hidup di dunia jadi orang percaya sebagai anak Tuhan, tapi nggak punya kedekatan persekutuan yang erat dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Maka kita akan kehilangan banyak hal. Nanti kita bisa lihat orang iri diberkati. Kenapa orang itu diberkati? Kenapa orang itu dipakai Tuhan? Karena kita nggak mau punya persekutuan yang dekat dengan Tuhan kita. Nah kata pengakuan atau mengakui itu dari kata Yunaninya ini. Homologomen, dari kata aslinya homologio. Artinya mengakui. Nah dari tenses ya, kalau kita belajar bahasa Inggris itu ada tenses. Nah di dalam Alkitab kita itu juga punya tenses. Kata mengakui itu, jika kita mengaku dosa kita, tensesnya adalah present subjunctive aktif. Gak usah terlalu dipusingkan akan hal itu. Saya mau kasih poinnya aja bahwa yang dimaksud adalah terus menerus mengakui. Sepanjang kalau kita salah, jangan berhenti di satu titik tapi terus menerus mengakui. Biasanya yang berbahaya di titik tertentu ketika kita berulang kali melakukan, kita akan merasa udahlah nggak usahlah percuma, aku nggak layak. Apa Tuhan masih mau mengampuni aku? Di titik itulah. Mulai ada suara-suara kamu munafik, kamu nggak layak, kamu munafik, kamu nggak layak gitu. Tapi Tuhan bilang begini, selama kamu mengaku, maka Dia akan segera, nggak cuma mengampuni loh, tapi segera mengampuni dan menyucikan dosa kita. Tuhan bukan seperti kita, kalau kita teman kita salah, orang lain salah, kemudian kita akan mengingat-ingat kesalahan mereka. Kalau Tuhan itu pribadi yang lain, kalau Dia ampuni, Dia melupakan dosa yang sudah kita lakukan, dibuang jauh. Tapi Dia butuh pengakuan. Tuhan Maha tahu gak sih? Dia Maha tahu. Tapi Dia memerlukan pengakuan kita. Dia memerlukan kejujuran kita. Dia memerlukan keterbukaan kita. Tuhan Maha tahu, ya. Tapi kenapa harus mengaku? Dia mau persekutuan, kedekatan.
Coba bisa dibayangkan kalau kita di rumah tadi seperti di keluarga. Papa kita kenal kita kok, mama kita kenal kita, tahu apa yang kita lakukan di rumah. Apa yang enggak benar, apa yang benar, mereka tahu. Tapi yang mereka butuhkan adalah komunikasi, kedekatan, persekutuan. Itu juga yang Tuhan mau. Bukan pengakuan yang rutinitas atau bersifat agamawi, tapi dari hati dan ketulusan kita. Terus menerus, dari kehendak bebas kita dengan keaktifan. Aktif, berarti begitu salah kita harus sadar, salah nih aku, ampuni aku Tuhan. Maka segera kuasa pengampunan Yesus 2000 tahun yang lalu menebus kita. Inilah hebatnya kuasa pengampunan Kristus. 2000 tahun yang lalu dikerjakan, dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tapi masih bisa menebus dosa kita sampai hari ini. Itulah penebusan Kristus. Betapa berharganya salib Kristus pengorbanannya. Darahnya yang tercurah, menyucikan dan menguduskan kita. Maka kita harus terus menerus. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan persekutuan. Kamu masih anak, tapi persekutuannya jauh. Jadi begitu salah, mengaku, balik lagi sama bapakmu. 2 kali, 3 kali, balik lagi sama bapakmu. Minta diajarin gimana caranya menang Tuhan. Nanti dia akan nuntun kamu. Nanti dia akan kasih tahu caranya. Selama kita mau untuk menang dari dosa. Nah, saya akan berikan 2 istilah. Biasanya ini istilah kalau kita belajar teologi. Saya kasih istilah dikit-dikit supaya teman-teman bisa memahami step by step. Semoga nggak terlalu kecil. Di sana ada 2 istilah yang namanya, yang paling sebelah kiri itu adalah justification atau pembenaran. Ditambah plus pengudusan. Ini 2 hal yang tidak terpisahkan. Jadi begitu hari di mana kita percaya, kamu mengakui Yesus adalah Tuhan, kamu menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hatimu merasa digerakkan oleh firman dan oleh Roh Kudus. Hari itu juga kamu dibenarkan melalui salib Yesus itu. Dibenarkan. Dan apa akibatnya? Kita semua mendapatkan legal position. Karena di dalam alam roh, orang yang berdosa itu orang yang berhutang. Dan kita adalah keturunan Adam. Lahir, dosa bawaan udah ada dalam diri kita. Maka kita perlu penebus yang bisa membeli kita dari dosa. Hanya Yesus yang bisa melakukannya, maka itulah Allah harus jadi manusia. Karena dia yang tidak berdosa, satu-satunya yang tidak mengenal dosa dan tidak berbuat dosa, tapi dijadikan berdosa supaya kita yang berdosa diselamatkan dan menerima kehidupan yang kekal. Maka kita dibenarkan dan statusmu adalah anak orang kudus. Anak, you are the saints, kamulah orang kudus. Kamulah anak Allah. Tapi anak yang masih bayi pertama. Maka dia mau kita terus bertumbuh. Di mana proses yang kedua? Pengudusan. Di plus yang kedua, yaitu sanctification. Yang di sini. Ada 2, posisi dan progresif. Nah, pelan-pelan supaya teman-teman bisa memahami ini sebagai basic yang solid buat kalian, nanti nggak gampang terombang-ambing. Jadi begitu kalian percaya, ada sesuatu yang dalam hatimu kamu merasa percaya, kamu yakin, kamu percaya, mengikuti apa yang Tuhan mau, Yesus adalah Tuhan, baca Alkitab dan kamu mengikuti proses. Hari itu juga kamu adalah anak, kamu dapat legal position, bukan karena kamu, tapi karena pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Karena itu keselamatan itu karena anugerah oleh iman, faith alone, grace alone, keselamatan. Maka penjahat yang di samping Yesus begitu dia mati, hari itu juga dia masuk ke Firdaus. Bahkan ketika detik itu dia mati menit yang sama, pasti. Karena itu sepersekian detik aja cepat. Karena Yohanes berkata, kamu sudah berpindah dari alam maut kepada hidup. Jadi begitu seseorang percaya dalam hatinya, aku percaya Yesus. Seketika itu dia pindah ke alam Firdaus, alam roh ya, di rohaninya, dimensi spiritual. Tapi kita kan gak langsung mati, kita masih hidup. Maka kita terus disempurnakan dan dikuduskan. Apanya? Perbuatannya. Jadi walaupun kita statusnya sudah nih anak Allah, tapi perbuatanmu belum tentu anak Allah. Masih nyontek, masih bohong, masih suka gosip, jelekin orang lain. Perbuatannya belum anak Allah, statusmu anak Allah. Maka terus mengalami pengudusan di dalam Roh Kudus dan firman. Kamu menyucikan dirimu, matikanlah hal yang duniawi, matikanlah kedagingan.
Bisa dimengerti ya? Nah 1 Yohanes 1 ayat 9 yang tadi kita baca itu masuk di dalam proses, kembalikan sebentar PowerPoint-nya. Yang kedua ini, untuk menjaga persekutuanmu tetap dekat. Salah akui, supaya persekutuanmu nggak jauh, persekutuanmu nggak rusak, supaya kamu tetap dekat sama Bapa di surga. Jadi pengorbanan Kristus tidak hanya menyelesaikan urusan keselamatan, tapi juga menyucikan dosa kesalahan kita selama kita menjadi orang percaya. Tapi bukan berarti kita boleh sembarangan atau seenaknya berbuat dosa, itu sudah jelas. Yohanes nulis, aku menuliskan ini supaya kamu jangan berbuat dosa. Tapi kalau kamu jatuh atau berbuat dosa, kamu punya solusi pendamaian itu karena dia adalah pendamaian. Dia jadi pendamaian buat dirimu. Di situ kita mestinya makin sadar, makin mengerti. Aku gak bisa terus-terusan begini. Tuhan tolong aku supaya aku gak menyakiti hatimu. Karena aku sudah anak. Nah 1-2 perbuatanmu tidak serta-merta mengeluarkan kamu dari statusmu sebagai anak. Tapi ingat hati-hati, jangan sengaja berbuat dosa. Tapi kalau jatuh dalam dosa kamu punya solusi pendamaian. Mengaku Yesus menebus kamu. Kamu dekat kembali dengan Allah. Dia adalah pendamaian buat hidup kita. Jelas sampai di sini. Jadi berapa kali pun kamu berbuat salah, asal itu tidak dengan disengaja, kamu harus terus kembali. Jangan malah menjauh, kayak orang gak kenal sama Tuhan aja. Malah gak pernah ke gereja, malah gak pernah baca Alkitab, salah, keliru. Justru kita merasa jadi orang berdosa, aku masih belum menang dari dosa, makin mendekat sama Tuhan. Supaya Tuhan menolong kita untuk bisa menang dari dosa. Itu yang dia mau. Dan itu janjinya. Pasti bisa gak? Pasti, karena itu juga janji Tuhan, orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Karena ada benih ilahi di dalam hidupnya. Maka tujuan Tuhan menyelamatkan kita bukan cuma statusnya jadi anak, statusnya jadi orang kudus, tapi sampai perbuatanmu itu juga seperti Yesus atau seperti Kristus. Ini 2 hal yang berbeda. Keselamatan karena iman saja cukup karena kasih karunia. Tapi untuk mengubah hidupmu gak cukup dengan iman. Iman yang harus bertumbuh. Itulah progresif, pengudusan yang progresif. Ngerti ya? Tapi begitu kamu mati, pasti gak masuk surga, saya jamin. Bukan saya ini, Alkitab. Firman Tuhan. Tapi yang Tuhan mau goalnya bukan cuma masuk surga. Lebih tinggi dari itu, lebih tinggi dari itu. Goalnya bukan cuma naik kelas gitu kira-kira. Kalau orang tua kita mau, ya nak yang penting kamu dapat KKM-nya masuk naik kelas gitu. Enggak, tapi bisa naik kelas, nilainya juga bagus gitu. Tuhan juga sama, dia Bapak kita, enggak cuma masuk surga. Tapi karakternya ditransformasi melalui pengudusan yang progresif. Dan itu tidak cukup hanya dengan iman yang pertama, tapi imanmu harus bertumbuh. Jelas ya, tangkap ini. Jadi ini supaya nggak membingungkan kita. Sekarang aku ini anak apa bukan sih gitu. Kamu anak kalau kamu percaya. Sejelas itu. Nah prosesnya akan begini, lahir baru. Kamu dapat legal position, anak statusnya. Sama seperti orang Korintus. Orang Korintus itu contoh yang tidak baik. Karena disebutkan dia orang kudus. Kok bisa? Perbuatannya tidak kudus. Kok bisa? Bisa. Posisinya orang kudus. Dibenarkan karena iman. Percaya. Roh Kudus bekerja, firman bekerja. Tapi dia gak mau memberikan respon yang baik. Gak mau dikuduskan terus. Gak mau menyucikan diri terus bersama dengan Tuhan. Malah melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Orang kudus, perbuatan belum kudus. Bisa, bisa. Nah kebanyakan kita seperti itu. Kita mengaku anak Tuhan, kita orang percaya, orang kudus, tapi perbuatannya belum kudus. Maka itu yang mau diubah. Gak cuma masuk surga, tapi nilainya kalau bisa A+. Termasuk ada transformasi karakter dari hidup kita menjadi serupa seperti Kristus. Nah akan berproses. Di sini kita mengalami pengakuan dosa, terus disempurnakan nanti serupa dengan Kristus. Jadi ngerti, sudah mulai paham sedikit demi sedikit nih. Statusmu tuh anak, jelas. Cuma kalau nggak hati-hati, imanmu bisa rusak. Nanti lain kali kita bahas. Iman itu bisa rusak. Seseorang bisa murtad, bisa keluar dari imannya. Itu berbahaya kalau kita biarkan hidup kita hidup di dalam dosa. Sekalipun udah orang percaya,
sangat berbahaya. Yang Tuhan mau selamat, terus dalam persekutuan karakternya diubahkan terus. Sampai jadi seperti Kristus. Itu yang dia mau. Itulah prestasi kehidupan kita. Prestasi kehidupan kita bukan nanti mobilnya berapa, rumahnya berapa, itu pasti mengikuti. Kalau kita mengejar Tuhan, berkat ngejar kamu. Gak usah bingung nanti dapat pacar di mana, kamu ngejar Tuhan, pasangan hidup ngejar kamu. Kalau kamu ngejar pacar, bisa sih dapat dengan usaha manusia kita. Tapi belum tentu yang terbaik. Fokus sama Tuhan aja. Kita akan dibenarkan, dikuduskan, dan akan dimuliakan. Roma 10 ayat yang ke-10 tolong dibacakan. Pengakuan dosa yang pertama, yang kedua pengakuan iman. Jadi hari ini kita belajar dua hal ini ya. Roma 10 ayat 10 tolong dibacakan. Sebab untuk pembenaran dipercayai dengan hati, dan untuk keselamatan diakui dengan mulut. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pengakuan iman Kristen kita sesederhana ini. Dengan hati kita percaya, dengan mulut mengakui. Maka sah walaupun kita belum misalnya jadi anggota gereja A, belum dapat KTA, belum dibaptis. Tapi begitu dengan hati percaya, dengan mulut mengaku itu pengakuan kita. Maka Tuhan yang benar itu, yang melihat hatimu yang terdalam akan mendengarkan dari sorga. Itu pengakuan iman. Terjemahan literalnya begini, sebab untuk pembenaran dipercayai dengan hati dan untuk keselamatan diakui dengan mulut. Betapa hebatnya mulut kita. Kalau hatinya benar, percaya dengan benar, diucapkan dengan mulut kita, itu penuh kuasa. Maka hati-hati dengan mulut kita. Jangan ngomong sembarangan. Jangan ngomong sembarangan. Dengan hati percaya, dengan mulut kita mengaku. Konteksnya Roma 6 itu, kalau teman-teman lihat judulnya, kebenaran karena iman. Yang mana ini? Yang pertama tadi, untuk dapat legal position sebagai anak. Posisi, kamu ambil posisi, dibenarkan, dikuduskan. Dibenarkan tadi. Statusnya sebagai anak, cukup dengan imanmu, dengan hatimu, dan dengan mulutmu. Dan seketika kamu berpindah dari alam maut ke dalam hidup, itu clear sekali. Keselamatan bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman kita kepada anugerah Yesus Kristus. Tapi untuk menjadi serupa Kristus, karaktermu berubah, gak cukup dengan iman saja, tapi iman yang bertumbuh. Respon kita terhadap firman, kita mentaati apa yang Tuhan katakan, maka terus menerus dikuduskan, 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 dan semakin dimuliakan. Bedanya apa? Upahnya beda. Jadi kita gak usah iri sama yang lain, kok itu boleh, yang itu boleh. Gak ada urusan sama mereka. Ini tentang kita dengan Tuhan. Nanti upahnya beda. Di kekekalan upahnya beda. Waktu ngalami pengudusan itu sakit buat daging kita. Tapi kalau kita mau, aku mau bersama dengan Tuhan dan firman, upahnya beda. Temanmu gak mau, gak apa-apa. Jangan paksa mereka. Kita punya urusan pribadi dengan Tuhan, masing-masing kita. Dan Tuhan itu adil. Gak mungkin dia kasih yang sama. Penjahat yang mati di samping Yesus, gak mungkin upahnya sama seperti Paulus, gak mungkin. Gak mungkin upahnya mati sama seperti martir-martir yang mati buat Tuhan, gak mungkin. Pasti dia punya keadilan. Tapi masuk surga gak? Masuk surga. Jadi untuk masuk surga dengan iman. Karena kasih karunia Allah. Tapi untuk jadi seperti Yesus, karaktermu itu butuh proses terus. Dikuduskan setiap hari dan butuh pengakuan iman. Roma 6 ayat yang ke-11. Roma 6 ayat ke-11, inilah pentingnya pengakuan iman. Dengarkan baik-baik. Demikian hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Telah, walaupun belum nih. Tapi harus kamu memandangnya, berarti kan by faith, dengan iman. Kamu memandangnya, tujuan akhir hidupmu kamu menang dari dosa. Jadi seperti Yesus. Kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu memandangnya. Amplified Bible menuliskan begini, even so consider yourself to be dead to sin and your relationship to it broken. Karena dosa, fellowshipmu itu rusak. But alive to God in Christ Jesus, in unbroken fellowship with Him. Luar biasa. Dia gak cuma bawa kita selamat masuk surga, tapi selama kita hidup mengalami persekutuan in unbroken fellowship with Him, punya kedekatan. Dan itulah
hebatnya pengorbanan Yesus yang dia berikan buat setiap orang yang percaya. Kita akan dapatkan unbroken fellowship with Him kalau kita mengaku dosa kita. Dan akui dengan imanmu gini, begitu jatuh dalam dosa, jangan cuma mengakui dosa, itu penting yang pertama. Yang kedua, pengakuan imanmu. Even kamu barusan jatuh dalam dosa, kamu harus bilang dengan mulutmu begini, aku adalah orang yang dibenarkan Allah. Aku akan jadi seperti Kristus karena Roh Kudus dan firman yang memampukan aku. Sekalipun kamu baru jatuh dalam dosa detik yang sama, kamu bisa berkata, aku adalah orang kudus, dibenarkan karena Yesus Kristus. Aku akan jadi seperti Allah, aku akan jadi seperti Yesus, dimuliakan bersama dengan Dia. Dia akan ubahkan hidupku. Aku adalah orang yang dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Karena itu posisimu, mengingatkan akan jiwamu sendiri, posisimu yang benar di mana dan kamu akan kemana. Itulah pengakuan iman. Maka dengan kuasa pengakuan itu, Roh Kudus dan firman akan bekerja bersama mengubahkan hidupmu. Sampai one day kamu akan berkata begini, aku kok bisa berubah ya. Bukan karena usahaku, ini pasti Tuhan. Ini pasti Tuhan. Bukan karena aku. Karena dulu aku gak bisa menang dari dosa ini. Tapi sekarang aku bisa. Aku bisa bersama dengan Roh Kudus dan firman. Karena bukan karena kemampuanku, tapi karena Roh Kudus dan firman yang memampukan aku. Maka mengalir buah-buah kehidupan dari dalam hidupku. Kalau hari ini kamu belum menang, jangan berhenti sampai di titik ini. Itu bukan siapa kamu sebenarnya. You are the son of God. Kamu adalah orang-orang yang dipilih dan dipanggil Allah untuk menjadi serupa dengan Dia. Kalau hari ini kamu masih jatuh bangun dalam dosa, bilang sama dirimu sendiri, bukan posisi aslimu. Ini bukan kamu yang sebenarnya, kamu adalah anak Allah, aku adalah anak Allah, dijadikan serupa sama seperti Dia. Aku jalan lagi bersama dengan Tuhan, terus ucapkan itu. Akui dosamu, akui siapa dirimu di hadapan Tuhan. Sama seperti Roma 6 ayat yang 11, hendaknya kamu memandangnya, hendaknya kamu menghitungnya, melihat dirimu sendiri seperti yang Tuhan rancang, itu yang Tuhan mau. By your faith, by your confession. Jadi jangan berhenti di sini, aku orang yang ini. Memang betul, tapi apa yang Tuhan rancang harus kamu ucapkan. Aku akan jadi seperti Kristus. Aku dibenarkan di dalam Dia. Aku punya persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Aku orang yang diberkati oleh Tuhan. Aku orang yang berjalan dalam kekudusan. Walaupun barusan melakukan hal yang gak kudus. Tapi ucapkan dengan imanmu. Hendaklah kamu memandangnya. Bahwa kamu telah jadi sama seperti Kristus. Sama seperti Dia di surga. Dan sama seperti hidupmu hari ini di dunia yang sekarang ini. Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia terima semua kuasa. Maka aku akan jadi sama seperti Yesus. Karena aku mau mengikut Dia. Kemanapun Dia berjalan dan Dia pergi. Pengakuan dosa membuatmu dekat lagi dengan Allah. Persekutuanmu yang rusak diperbaharui, direstorasi. Pengakuan iman akan membuatmu jadi seperti Allah. Terus berjalan di dalam imanmu, di dalam persekutuanmu, ketekunanmu, sampai kamu jadi seperti Yesus. Karena untuk itulah Dia mati buat kita. Enggak cuma menyelamatkan kita, tapi mengubah karakter kita sama seperti Dia sendiri. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kalau engkau mendapatkan sesuatu dari firman sore hari ini, dan kau sendiri yang merasa dalam hatimu yang terdalam, Tuhan, aku masih melakukan dosa ini. Mungkin baru saja bahkan, tapi hari ini kita mendapatkan sebuah janji yang besar. Dan inilah the good news, kabar baik itu, bahwa ada seorang yang mau mati buat kehidupan kita. Ketika kita merasa tidak layak, kita tahu bahwa kita sudah dilayakkan oleh karena penebusan Kristus di atas kayu salib. Oleh karena pengorbanannya dan penebusannya yang Dia kerjakan buat kita. Kalau hati nuranimu menuduh kamu, Alkitab berkata Allah lebih besar dari tuduhan itu. Maka kamu harus ucapkan dengan perkataan mulut dari hatimu yang percaya. Aku orang yang dibenarkan. Aku dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Aku akan terus disempurnakan. Bahkan ketika kamu baru saja jatuh dalam dosa dan kamu merasa tidak layak, kamu harus lihat dan memandang hidupmu sama seperti Tuhan memandang kamu hari ini.
bahwa engkau orang-orang yang berharga, ditebus oleh Dia dengan darah yang mahal, kamu dikuduskan, dan di mana kamu akan berakhir, kamu akan jadi seperti Kristus Yesus. Kehidupanmu akan diubahkan dan kamu akan menghasilkan buah kehidupan yang jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Mari datang kepada Dia, sampaikan isi hatimu, curahkan isi hatimu. Akui dosamu hari ini, supaya terang Allah itu masuk dalam hatimu dan mata batinmu diterangi oleh terang Allah, karena di dalam Dia tidak ada dosa, di dalam Dia tidak ada gelap. Dan ketika kita mengaku, maka Dia setia dan adil. Dia akan segera mengampuni dan menyucikan kehidupanmu dari semua hal yang tidak baik dan tidak benar, yang tidak kudus. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini persekutuan kami dipulihkan dengan Allah. Kami yang sudah menjauh, kami didekatkan kembali karena penebusan anak domba Allah. Darah-Mu tercurah untuk merestorasi hubungan kami dengan Allah Bapa, sehingga kami bisa terus memanggil Engkau Bapa, Bapa, Engkau Bapa yang baik. Dan tidak hanya memanggil Engkau Bapa, tapi kami punya persekutuan hati yang dekat dengan Engkau setiap hari, setiap waktu kami. Dan Engkau akan terus mengubahkan kehidupan kami dari hari ke hari untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau. Kekuatan yang baru berlimpah buat kami hari ini, pemulihan hubungan dengan Allah Bapa yang selama ini kami punya hubungan yang jauh, kami merasa tidak layak. Hari ini kami dilayakkan karena darah Yesus yang menebus kami. Karena salib Kristus, Engkau yang mati buat kami Tuhan, yang membuat kami bisa dekat dengan Allah Bapa. Dan kami percaya, kami menerima dengan iman kami, dan Engkau akan terus kuatkan kami sampai kami jadi seperti yang Engkau mau. Kami tadahkan tangan kami terima berkat-Mu, berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, dari putranya Tuhan Yesus, dari Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Dia menjemput kita semua. Dan kita yang percaya berkata, amin.